Ya, dilanjutkan lagi dari part video pecahan yang sebelumnya. Ini adalah video kedua dari program akuntansi Microsoft Excel. Pada bagian ini kita akan membahas tentang chart of account atau COA atau standar akuntansi pembukuan begitu ya. Pada bagian sheet kali ini ada beberapa kesamaan dari yang home tadi. Kalau home yang beberapa kesamaan adalah satu, A, B, dan C ini sama. Jadi A, B, dan C. Kemudian di sini ada sheetnya, ini sama ya. A, B, C sama. Kemudian ada 1 sampai 5 ini tetap sama. Yang membedakan adalah bagian E9 sampai dengan L. E9 sampai dengan L ini berbeda. Nah, di sini kita memiliki satu nomor akunnya ini akan berurutan 1 sampai dengan secara urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya seperti itu secara berurutan. Kemudian kita memiliki kolom kelompok akun, kemudian ada nomor akun, kemudian nama akun, kemudian currency, kemudian saldo currency, saldo rupiah, dan detail. Ini yang akan ditampilkan pada bagian COA. Untuk ini tetap sama. Ini sama ya, kita ambil rumusnya dari depan. Nah, pada pencatatan COA ini kita memiliki standar akuntansi atau pencatatan dengan menggunakan 8 digit akuntansi akun begitu. 8 akun akuntansi utama. Di mana akun akuntansi itu kita akan bahas pada sheet yang ini. Nah, standar akuntansi yang kita berikan itu mengenai akun 1 sampai dengan akun 8. Akun 1 disebutnya akun kepala 1. Akun 2, akun kepala 2 ini mewakili satu angka terdepan di sebelah kiri. Seperti ini. Akun 1 ya. Akun 1 berarti dia kepala 1. Akun 2, kepala 2 mewakili hutang. Akun 3, akun modal. Akun 4, kepala 4 mewakili pendapatan. Akun 5, kepala 5 mewakili beban atas pendapatan. Akun 6, kepala 6 mewakili beban biaya operasional dan administrasi. Kemudian akun 7 dan kepala 7 itu pendapatan di luar usaha lainnya. Akun 8 dan kepala 8 itu beban lainnya di luar usaha, seperti itu. Untuk akun penyusutan dia masuk ke sini ya, ini termasuk dengan akumulasi penyusutan di angka N ya. Nah, dia termasuk dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan dia masuk akun 6. Setelah itu kita memiliki persyaratan kodifikasi akun. Persyaratan kodifikasi akun yang diizinkan oleh sistem adalah pertama, dengan menggunakan strip ini diperbolehkan, kemudian dengan menggunakan spasi diizinkan juga, atau dengan number atau dengan format number juga diizinkan. Jadi kalau misalkan ada yang menulis misalkan contohnya dia adalah hutang usaha ya, misalkan seperti ini, hutang usaha atau aset bank, atau misalkan bank 1 seperti ini kan. Jika ini dituliskan dengan kode 10, misalkan ini 20101, ini diizinkan. Oke. Kemudian yang bank ini misalkan ditulis dengan 103-01, ini pun juga oke. Ini oke, diizinkan. Ataupun ditulis dengan seperti ini 101 strip, misalkan 201 strip 01 spasi ya, ini juga diizinkan. 103 spasi 103 spasi 01, ini juga diizinkan. Atau 20101 diizinkan, 10301 diizinkan. Yang tidak diperbolehkan adalah dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan koma ataupun titik. Misalkan 101,01 ini tidak boleh ya,
karena dia akan merusak sistem. Ini tidak akan terbaca karena terbacanya adalah kode akun 101, komanya dia tidak akan terbaca. Excelnya akan menganggap ini sebagai nilai desimal, jadi dia tidak diterima. Begitu juga dengan nilai titik pun juga tidak diterima pada sistem Excel. Kita enter, dia tidak boleh, dia tidak akan terbaca sebagai format teks ataupun dia sebagai number. Ini tidak boleh. Gitu ya, ini boleh, ini misalkan 1, ini boleh. Jadi untuk persyaratan kodifikasi akunnya dipahami ya. Kita akan lanjutkan pada bagian, kembali lagi ke sini. Nah, pada bagian ini ya sama aja sih seperti dengan akun-akun akuntansi lain. Kita memiliki kelompok cash, kita ada deposito, cash in bank, kemudian kita memiliki akun receivable, sampai akun receivable. Ada untuk inventory, ada inventory in process. Ini hanya bergerak, hanya akan ada atau dipakai jika dia adalah perusahaan manufaktur. Dalam artian dia merubah barang jadi menjadi merubah barang mentah menjadi barang jadi melalui proses production. Jadi pada sistem ini kita memiliki standar 3 ya. Satu, perusahaan jasa itu tidak menjual barang atau tidak berbentuk material. Kedua adalah perusahaan dagang, dia menjual barang tetapi barang tersebut tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya jika membeli alat bor, ya dia akan dijual sebagai alat bor gitu. Dia membeli pipa besi, dia akan keluar sebagai pipa besi. Kemudian ada yang namanya perusahaan manufaktur, di mana dia membeli pipa besi contohnya, maka akan keluar menjadi pagar. Itu disebutnya sudah perubahan bentuk ya, jadi proses manufacturing atau proses production gitu. Kemudian ini ada inventar sebelum dibebankan atau uncharged inventory. Setelah itu ada inventaris lainnya, kemudian ada uang muka dibayar, ada pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Setelah itu ada prepaid expense atau biaya dibayar di muka diakui sebagai harta. Pada dalam posisi ini biayanya diakui sebagai harta ya. Kemudian ada long term investment atau investasi jangka panjang. Dalam kelompok ini ada satuan stok, bond, gold, komoditi, properti, dan lain-lain. Nanti ini akan disesuaikan sesuai permintaan. Misalnya ini akan dihapuskan pun juga bisa gitu. Kemudian ada lagi harta berwujud, aset harta berwujud, tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor, alat produksi, dan aset lainnya. Ini standar akuntansi seperti ini. Kemudian ada lagi akumulasi depresiasi. Perbedaannya adalah ini hanya ada 6 akun ya. Kalau aset tadi termasuk tanah tidak kita susutkan ya, tanah tidak termasuk aset yang disusutkan, makanya dia berbeda, dia tidak masuk sebagai akumulasi depresiasi begitu. Kemudian ada lagi namanya, ini adalah harta tidak berwujud atau are intangible ya, dia tidak berwujud seperti brand, nama besar kan, copyright, hak cipta, goodwill kan, trademark, dan lain-lain. Setelah itu ada kategori aset lainnya. Setelah itu lanjut ke akun kepala 2. Akun kepala 2 di sini kita ada akun payable, ada hutang lainnya. Kemudian ada lagi kelompok hutang pajak. Hutang pajak termasuk dengan PPN keluaran, hutang pajak ditangguhkan. Nah, ini termasuk PPh 23 pun juga bisa masuk diakui sebagai ini, hutang pajak juga. Setelah itu ada hutang jangka panjang atau long term debt, hutang jangka panjang, hutang pembiayaan, hutang bank, ini masuk ini. Ada ekuitas, stok, kelompok ekuitas ya, investor, kemudian stok, saham, ekuitas lagi. Nah, itu kita memiliki untuk sales project. Kelompok sales project ini adalah
penjualan atau kelompok aset penjualan yang berwujud, yang memiliki bentuknya, ada bentuknya, ada dimensinya begitu. Dia dinamakan sales project dalam kelompok satu sales project. Setelah itu ada sales service. Sales service ini dia contoh kelompoknya, dia yang menjual jasa tanpa mengeluarkan apapun dalam bentuk materi ataupun ada dimensinya. Dia kelompok jasa seperti ini. Ada COGS-nya, kelompok COGS. Setelah itu ada lagi kelompok biaya operasional. Oh ya, perbedaan antara biaya operasional dengan biaya administrasi itu berbeda. Jika operasional adalah biaya yang sedikit banyak masih menyangkut atau berkaitan dengan COGS atau HPP penjualan, atau beban penjualan ini masih menyangkut. Kemudian jika operasional ini menyangkut kegiatan administrasi atau operasional perusahaan. Jadi kalau administrasi ini dia menyangkut kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan material barang, seperti listrik, kemudian sewa gedung, kemudian biaya gaji, atau kemudian dia ada hiburan, biaya transport karyawan untuk marketing. Nah, ini tidak masuk sebagai operasional ya. Ada biaya surat, nah itu tidak masuk. BPJS pun juga tidak masuk, dia masuknya sebagai kelompok administrasi, masuk ke sini. Nah, itu ada lagi akun depresiasi ya. Depresiasi kita tempatkan sebagai kelompoknya akun kepala 604 kodenya. Kemudian ada pendapatan lainnya di luar usaha. Setelah itu ada bank expense ya, atau beban lain di luar usaha. Kemudian ada other tax atau pajak lainnya, seperti itu. Di bagian kolom K ini ada nilai nominal atau saldo realnya. Jadi pada kolom K ini nanti diisikan sesuai dengan persyaratan akuntansi, karta, sembilan hutang plus modal. Yang perlu diisi pada nilai saldo rupiah ini hanya nomor 1 ya, akun kepala 1 sampai dengan akun kepala 3. Jadi yang perlu diisikan ke 1 sampai kepala 3. Nah, hanya sampai sini aja. Dan ini persyaratannya adalah harus karta sampai dengan hutang plus modal, seperti itu. Paling untuk pengenalan di bagian coannya sampai di sini ya, karena untuk coannya pasti teman-teman akan bergerak berbeda begitu dengan apa yang kita persiapkan. Ini hanya default dasar gitu ya, default untuk awalan. Tapi saat nanti ada pengajuan sistem yang baru ataupun pengajuan project custom, ini akan disesuaikan kembali seperti itu. Oke, jika sudah, kita akan lanjutkan pada part berikutnya pada bagian GL, CO, dan sales. Akan kita kemas menjadi satu video. Ya, terima kasih.